Kewajiban. Kalau sholat itu hukumnya apa? Fardu apa sunnah? Fardu berarti harus dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Terus tadi sebelum berangkat ke sekolah, kalian bantu orang tua kayak misalnya ngepel atau misalkan cuci piring, sapu-sapu, terus beresin kamar. Kalian kamu apa? Bantu rumah nggak? Jangan. Oh, bantu apa? Ya Bu, tuh kamu sapu. Kenapa kita harus membantu orang tua kita? Apa? Biar dapat pahala. Karena kalau misalkan kita dapat pahala, nanti juga amal kita di akhirat pasti timbangannya lebih banyak, lebih berat daripada timbangan ketika kita melakukan sebuah dosa. Oke. Sekarang ada yang tahu kita mau belajar apa? Pendidikan? Tentang apa, Denis? Kita belajar pendidikan agama Islam. Tentang apa? Kurang ajar? Apa? Ini hari akhir. Oh ya, ini hari akhir. Sekarang kita akan belajar tentang keyakinan hari akhir. Nah, kalau keyakinan hari akhir atau iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang ada yang berapa? Kelima, lalu kita bukan. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu supaya nanti ketika kalian udah belajar tentang hari akhir, kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian hari akhir. Terus menyebutkan tanda-tanda datangnya hari akhir. Terus yang ketiga ada menyadari pentingnya meninggalkan kebiasaan buruk. Kayak yang tadi, kebiasaan buruk bangun jam 6, nggak sholat subuh, itu termasuk kebiasaan buruk ya, harus diubah kayak gitu. Yang terakhir, memperkuat iman dan amal soleh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, di sini ibu punya game ya, gamenya tebak kata. Oke, di sini ibu punya game, nanti kalian apa ini tuh, kayak gini ya. Nah, ini adalah apanya ya? Kayak clue-nya. Nanti ini clue-nya, terus di sini ada jawabannya. Kiamat dalam skala kecil apa? Kiamat dalam skala kecil. Kiamat sugro, betul atau salah? Betul. Ya, betul. Pengetahuan kalian tentang kiamat sudah cukup baik. Oke, sekarang ibu akan berbagi menjadi 3 kelompok. Berhitung ya, 1, 2, 3, seterusnya nanti udah ketiga langsung ini lagi masuk ke apa ya? Satu lagi kayak gitu. Coba berhitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 2, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Coba sekarang yang kelompok 1 berdiri.
kalian catat di sini udah ada petunjuknya ya. Nah, nanti ini ditulis kelompok berapa, anggota di sini aja. Coba ini yang halaman depannya diisi dulu. Kelompoknya kelompok berapa? Terus nama anggota kelompoknya siapa aja? Nah, sambil menunggu yang satu orang itu tulis nama kelompok, kalian buka yang halaman selanjutnya. Yang ini. Oke, di tabel yang ini ada kan materi yang ditanyakan oleh guru dengan sesama, kemudian tuliskan informasi penting yang kalian peroleh. Nah, kalian ketika ibu ngejelasin, kalian perhatiin, terus nanti sama kalian catat menurut kalian informasi yang paling penting itu apa aja. Nanti setelah ibu menjelaskan materi ini, nanti ibu juga akan menayangkan sebuah video, oke? Oke, apa itu hari akhir? Siapa yang tahu? Anak-anak, apa? Hari akhir ya, hari kiamat. Hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia. Jadi ketika nanti menjelang atau ketika nanti terjadi hari akhir, nah semua makhluk hidup yang ada di dunia itu bakalan musnah, tidak akan ada yang selamat satu orang pun, karena itu adalah hari akhir. Nah, hari kiamat juga, hari akhir juga bisa disebut dengan pertama ada hari kiamat. Nah, yang kedua ada yaumul kiamat. Tahu nggak sih yaumul kiamat itu apa? Iya ya, yaumul kiamat itu hari kiamat, tapi dalam bahasa Arab. Jadi kiamat itu bahasa Arabnya yaumul kiamat. Terus yang ketiga ada yaumul hisab. Yaumul hisab itu sama seperti hari perhitungan. Hari perhitungan. Yang maksud dengan yaumul hisab atau hari perhitungan itu apa sih? Tahu nggak? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalian katakan? Yaumul hisab adalah hari perhitungan. Yaumul hisab itu dalam bahasa Arabnya hari perhitungan itu artinya. Jadi apa? Tahu? Nah, yaumul hisab atau hari perhitungan itu adalah satu hari di mana nanti kita akan dihitung amal perbuatan yang kita lakukan di dunia. Ya seperti tadi, amal baiknya atau amal buruknya nanti ditimbangkan di perhitungan nanti yang lebih berat. Misalkan amal baiknya karena dia sering melakukan kebaikan, rajin ibadahnya. Terus kalau misalkan timbangan atau perhitungan yang berat itu, yang buruknya berarti dia sering melakukan dosa, kayak apa? Kayak tidak meninggalkan sholat, terus apa lagi? Membangkang atau tidak menghormati orang tua, kayak gitu. Jadi yaumul hisab itu apa? Hari perhitungan. Nah, ada gak sih orang yang tahu kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan itu terjadi hari kiamat. Tapi Nabi Muhammad pernah berkata, kalau hari kiamat itu dekat seperti kayak ini nih, dari ini sama jadi ini, nggak tahu jadi ini sama jadi itu, kayak gitu. Jadi dekat hari kiamat tuh kayak gitu. Tapi tidak tahu kapan itu terjadinya hari kiamat. Bahkan mau nabi atau mau malaikat pun tidak ada yang mengetahui kecuali siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada tanda-tanda hari akhir. Coba sebutin sebelum ke slide sebelumnya, tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat apa aja yang kalian tahu? Boleh angkat tangan. Angkat tangan.
Apa? Iya. Apa? Keluarga dari palsu kamu masih ya tadi? Iya bagus betul. Terus kamu apa tadi? Keluarga Dajjal. Terus apa lagi? Apa lagi? Kamu tahu tidak? Hah? Kamu tidak tahu? Apa? Ada loh. Kan tadi udah ini keluarga palsu. Terus apa lagi keluarga Dajjal. Terus ada loh yang itu, yang kecil sama yang kecil sama yang raksasa itu apa? Yang kecil. Ya Jules dan tanda-tanda hari akhir yang satu, banyak orang yang meninggalkan agama. Kayak gimana orang yang meninggalkan agama? Ya keluar dari banyak orang yang meninggalkan agama. Bisa kayak misalkan orang yang murtad, orang-orang yang kan termasuk orang-orang yang jalan untuk ibadah, itu lebih banyak kan ya sekarang. Terus yang kedua, bencana alam meningkat. Bencana alam tuh apa aja coba bencana alam yang sering terjadi? Banjir, tsunami, gempa bumi. Nah, karena kalau ya terus bisa. Nah, kalau bencana alam yang sering, yang lebih sering dari tahun ke tahun itu merupakan salah satu tanda-tanda hari akhir. Itu hanya tanda, tapi bukan berarti itu tanda kiamat. Misalkan kapan juga ada yang tahu, itu hanya pertanda untuk mengingatkan kita agar lebih rajin beribadah. Yang ketiga, penurunan moral dan etika, di mana orang-orang sudah tidak mempunyai moral, yang sudah tidak punya etika, udah gak punya akhlak, ada kayak sering membawakan ke orang tua itu udah kehilangan etika, udah kehilangan adabnya, ya. Jadi jangan melawan ke orang tua. Terus waktu terasa berjalan dengan cepat. Tahu? Kayak, kenapa hari ini mah kayak waktu seharian kayak cuma 2 jam. Nah itu udah sama seperti tanda-tanda dari akhir zaman. Munculnya fitnah dan peperangan. Fitnah apa? Yang ada tuh di bacaan sholat. Fitnah yang artinya tuh nilai dari fitnah dan baca. Terus dan peperangan. Jadi nanti di hari akhir itu ada ya yang ketinggalan. Ada munculnya Dajjal, ada munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Terus ada munculnya Nabi apa? Nabi palsu mah yang iya, cuma ini yang nanti di hari akhir tuh muncul Nabi siapa? Nabi Isa. Terus ada makhluk yang satu kerdil, yang satu raksasa. Ya, itu namanya apa? Kerdil tadi. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah salah satu makhluk yang ada yang kecilnya, yang kecil, terus ada yang besarnya. Kalian tahu makhluk yang satu gak tahu Ya'juj atau Ma'juj itu Pak? Itu ketika turun ke laut dia bisa menghabiskan air satu laut itu dengan sendirinya. Itu ya kayak kecil banget, tapi dengan sendirinya dia bisa menghabiskan air yang ada di laut kayak gitu. Nah ini tadi udah jelasin tanda-tanda hari akhir. Tuh ada matahari terbit dari barat, itu matahari terbit dari mana? Dari timur. Terus kemudian turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tadi udah jelasin. Terus apa hilangnya Al-Quran? Maksudnya dari hilangnya Al-Quran kayak gimana? Ya, tulisannya itu hilang. Jadi hanya sekedar buku, nanti kosong aja. Itu udah termasuk tanda-tanda hari akhir. Tuh, mengenali hari akhir artinya yang pertama kita harus yakin bahwa semua manusia akan dibangkitkan. Kapan ini dibangkitkannya? Di hari akhir. Di hari akhir nanti kita dibangkitkan semuanya setelah tiupan sangkakala yang lupa juga. Terus akan diadili berdasarkan amalnya. Tuh, amal-amal yang harus di dunia itu kita harus melakukan amal yang baik, karena nanti di akhirat kita akan diadili berdasarkan amalnya. Ya kalau misalkan amalnya bagus,
lebih berat timbangannya. Yang bagus berarti kita masuk ke surga. Terus kalau misalnya amal beratnya itu yang lebih yang amal dosa yang lebih beratnya itu kita masuk ke mana di belakang? Neraka, betul. Terus surga dan neraka ada 4 balasan yang kekal. Jadi kalau misal surga dan neraka itu adalah tempat yang emang benar kekal dan abadi. Kalau dunia itu hanya tempat yang fana, yang rusak. Jadi nanti setelah hari akhir kita akan ada di antara surga atau di neraka atau di mana. Oke, udah ada yang dicatat informasinya? Oke, lihat kembali videonya. Oke, nah ini kan ada beberapa lembar, terus kita langsung yang bawahnya. Nah yang bawahnya itu kalian juga udah mendengarkan penjelasan Alisa tadi. Terus kalian jawab juga yang di bawahnya sekalian, oke? Dia teringat bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ ada 3 soal buat kalian isi ya. Nah, oke, lanjut. Ada yang tahap 4 juga. Tahap 4 kalian beri tanda apa ini checklist pada sikap yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini. Misalkan kalian mau belajar beribadah dan berkata jujur, mau belajar enggak? Nah, checklist yang iya. Terus di bawahnya tulis juga kenapa maksud kita mau berubah kayak gitu.
game. Ini gamenya masih berhubungan tentang materi kita yang tadi ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Lihat enggak? Hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan disebut. Ayo. Lihat, ayo maju. Sini maju. Apa? Yang mana? Ya, nih. Hari dikumpulkannya seluruh manusia dibangkitkan disebut. Tapi disebut. Yang mana? A, B, C, D. Coba pikir, gimana yang dilakukan? Salah. Jawabannya ya Allah. Masya, kan yang omongan bagus sudah manusia ini. Oke, yang kedua, sekarang maju. Yang bisa menyimpulkan tadi alasan yang ibu nyampein apa aja. Ayo. 1, 2, 3, angka ditunjuk. Siapa yang belum tadi yang udah ketemu siapa aja? 1. Simpulin kita lihat ya teman-teman. Hari ini kita belajar apa aja? Tentang hari akhir. Ya. Yang lainnya kalau mau beli temannya di depan. Jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, tadi kita belajar tentang hari kiamat, macam-macam hari kiamat, terus tentang hari akhir, terus apa lagi? Kita harus banyak beribadah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, coba sekarang keluarkan bukunya. Untuk tugas di rumah kalian coba tulis ya. Tuliskan beberapa contoh kebiasaan baik, kebiasaan buruk yang harus dirubah. Oke, minimal 5 contoh kebiasaan buruk yang harus dirubah menjadi kebiasaan yang lebih baik. Dikumpulkan minggu depan. Oke, untuk kelas pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Makasih ya.